Perusahaan PT, perusahaan terbatas. Dia memiliki 5 manajer, yaitu manajer keuangan, manajer produksi, manajer marketing, manajer personalia, dan manajer administrasi. Ada 5. Perusahaan ini sedang pilot. Oleh karena itu terpaksa harus mem-PHK 2 karyawannya dan harus diselamatkan 3 karyawan. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan ibu-ibu PHK? Berikan alasannya yang rasional. Tapi tidak menyuruh dulu nanti, karena ini harus dimusyawarahkan dalam kelompok. Tunggu dulu. Ada sebuah banker yang akan memberi uang untuk menunjang kegiatan dari PT ini. Apabila dia dalam waktu tertentu telah mem-PHK 3 orang. Salahkan ya. 2 harus di-PHK. Apa alasannya? Dan waktunya itu hanya 5 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Ayo musyawarah. Makanya harus agak dekat. Musyawarahkan dari sekarang. Sekarang ibu berdua shoot. Siapa yang menang duluan? Yang kalah yang duluan ya. Ini menang siapa ini? Ibu menang? Berarti kelompok ini yang duluan. Yang kalah duluan. Monggo silakan duduk. Tapi sebentar. Ada uang? Ini nggak ada panitia yang bisa bantu. Ibu dalam posisi seperti ini aja, kan didengarkan oleh yang lain. Tes, monggo siapa? Bentar ya. Ya, silakan Bu. Menurut saya perusahaan yang pilot 2 PHK itu yaitu manajer personalia dan manajer administrasi. Sebentar ya Bu, gini. Ibu boleh bertanya. Artinya bukan bertanya, bantah-bantahlah langsung. Oke, baik. Jadi nanti siswa begitu kan. Ayo silakan Bu. Manajer, monggo. Menurut saya manajer yang Saya atau kelompok Bu? Kelompok, ya. Menurut Kami. kelompok kami yang harus di PHK adalah manajer personalia dan manajer administrasi. Ya. Baik. Siapa yang mau komentar? Nanti Ibu menjawab nanti. Sekarang siapa yang mau komen? Ada nggak? Kelompok sana tuh Pak. Iya, kelompok sana. Alasannya kenapa Pak dia mau? Sekarang gini, Ibu sama nggak? Oh beda tuh, kan beda. Kalau beda seru ini. Ibu berdiri Bu. Ibu berdiri. Saya pengen tahu alasannya kenapa harus? Oh sebentar Bu. Nggak imbang nih, karena ini pakai nantinya ada ini. Pakai suara. Karena ada rekaman. Saya mau bertanya, kenapa harus manajer personalia dan administrasi yang di PHK? Sebentar dulu. Begini, kalau kenapa ya itu pertanyaan yang bagus tapi standar. Nah, kepada siswa kita harus ajarkan. Wah, bagus. Hanya standar, ditingkatkan lagi. Jadi ada standar itu sesuai gitu kan. Nah, sekarang kita harus selalu di atas standar. Kira-kira pertanyaannya gimana kalau di atas standar? Kalau pakai alasan bisa Pak?
Bisa, bagus itu di atas standar. Bahkan pembantahan itu di atas standar. Boleh. Pembantahan itu. Karena ini sedang pilot. Tadi Abi sudah memberikan satu gambaran tadi sambil jalan-jalan tadi bahwa ya kalau ini di ini gimana ini, ya ini gimana gitu. Ya, karena menurut saya kan personalia sama administrasi itu kan ini memiliki hampir kesamaan. Berhubungan dengan yang personalia kan berhubungan dengan yang kita terima orangnya ya. Betul. Administrasi itu berhubungan dengan ADM di kantor tersebut. Seluruh ADM. Seluruh ADM-nya. Kenapa harus itu yang dibuang dua-duanya? Baik. Baik, terima kasih Bu ya. Silakan jawab siapa? Terima kasih. Berdiri. Sebab siswa harus dibiasakan berdiri supaya nampak jelas. Udah Bu. Ya. Baiklah, saya mencoba menjawab. Ini pun hasil kami tadi bahwa kami memilih manajer personalia dan administrasi yang harus di PHK dengan alasan karena menurut kami personalia itu kan perekrutan karyawan. Nah, begitu juga administrasi itu semua kegiatan. Tapi kalau untuk supaya perusahaan itu tetap jalan, memang harus ada 3 ini: manajer keuangan, manajer produksi, dan manajer marketing. Oke, sudah. Stop sampai sana. Sekarang bagi Manajer personalia dan manajer marketing. Alasannya, kalau manajer personalia itu bisa kita gabungkan atau kita beri perhatian kepada manajer administrasi. Salah satu untuk berdirinya perusahaan itu adalah salah satunya perusahaan itu harus jelas administrasinya, karena untuk laporannya ya hasilnya gitu maksudnya. Kemudian kalau untuk manajer marketing itu bisa dipadatkan kepada manajer produksi. Baik. Bisa di situ langsung ya. Contohnya misalnya kita jual kue, kita pasarkan sendiri. Seperti itu. baik. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan dari kelompok ini. Silakan, ada yang bertanya. Ayo. Bantahlah, bukan bertanya lagi, bantah. Pembantahan. Ayo, monggo. Ayo, silakan. Ke sini menghadap. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan. Ada. Ada. Kok itunya ini, Bu? Nggak biasa pegang. Nggak bisa pegang. Pegang apa, Bu? Ibu, Mas. Bentar. Oh, duh. Keras. Oke, terima kasih atas kesempatan. Begini Ibu, dari jawaban Ibu tadi, kelompok Ibu menyatakan bahwa akan mem-PHK bagian marketing. Ini kondisi perusahaan dalam keadaan pilot loh Ibu. Kemudian dalam keadaan pilot, kalau personalia tetap diadakan sama administrasi, di situ kan tidak akan ada, dalam kondisi pilot tadi tidak akan ada penerimaan pegawai, promosi pegawai, mutasi pegawai, karena kondisi keuangan perusahaan yang pilot. Nah begitu, mungkin sebagai juga dasar belakang kami Baik. memilih dua. Kemudian yang untuk marketing Ibu, bagaimana akan mendongkrak penghasilan perusahaan kalau marketingnya ditiadakan? Karena kalau perusahaan itu Bu bisa berjalan pasti dengan manajer pemasaran yang akan mengiklankan produk, menjadi distributor. Nah, karena dalam pikiran saya manajer produksi itu hanya untuk memproduksi, menghasilkan barang, menciptakan tekniknya. Nah, untuk pemasaran yaitu tanggung jawabnya yang lebih besar untuk bisa menghasilkan omset yang lebih tinggi sehingga teratasi masalah pilotnya tadi. Jadi saya bertitik tolak untuk membangkitkan kondisi keuangan yang dalam keadaan pilot gitu Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya, tepuk tangan untuk semua. Tepuk tangan untuk semua. Baik. Bentar, Abi akan makan. Baik, ibu-ibu, teman-teman. Dalam permainan ini kita tidak sedang memperbincangkan, mendiskusikan hal yang mendasar kenapanya, enggak. Ya. Tapi ini tadi udah bagus. Maksudnya nanti tolong ditangkap apa sebetulnya makna yang filosofi ya dari permainan ini. Oke, sekarang begini, Abi sesuai janji. Tadi ada yang bicara di sini. Oke, baik. Kemudian ada yang bicara di sini, Ibu dan Ibu tadi. Silakan.
Ya, baik. Dalam waktu 5 menit, perusahaan itu akan akan di top up dananya supaya tidak pailit kembali oleh sebuah kredit. Lihat, judul kita adalah decision maker, membuat keputusan. Aduh ibu-ibu, kita di rumah tangga juga, kita di sekolah, dimanapun, atau secara pribadi pun, apalagi anak-anak yang sedang galau, membuat keputusan itu Masya. Ini harus dilatih. Persoalan nanti benar atau salah itu masalah kedua. Yang jelas dia memang dituntut untuk membuat keputusan. Sekarang, apakah perusahaan ini salah? Tadi apa yang di PHK? Manajer apa? Tidak bisa disalahkan karena yang tahu itu adalah orang dapurnya sendiri. Ini di sini apa? Marketing dan Tidak bisa karena memang itu yang dibutuhkan. Ini benar. Yang salah apa? Justru yang tidak memutuskan. Mengapa salah? Sebab karena dia tidak memutuskan atau memutuskan karena terlambat dari waktunya sehingga dia bangkrut hancur. Karena waktu yang diberikan oleh banker sudah terlewat. Paham ya sampai sana? Jadi semuanya adalah pemenang, tidak ada yang salah. Nah, tapi Abi tadi memberikan penghargaan ya, cara misalnya. Nah, sekarang ada terakhir pertanyaan sebelum masuk ke sesi doa. Ini biasanya mendola. Biasanya ada asisten. Jadi nanti yang dijadikan asisten bisa saja ketua kelas kalau bisa. Ya, bisa dijadikan. Dapat karena sudah bekerja. Nah, ini adalah karena sudah bekerja. Sudah bekerja. Oh, banyak. Sampai jutaan Bu anak-anak itu. Dan ada ini di apa namanya? Nah, dikonversi, nah itu, dikonversi ke nilai. Oh, Abi sudah buat Excelnya. Uang sekian, nilai sekian. Oh, nantilah menarik. Menarik sekali. Nah, itu nanti berikutnya. Udah dibilang. Sudah Yes. Hidup memang harus belum. Oh iya. Nah itu hasilnya. Oke. Baik. Ini yang terakhir nih. Di permainan ini jelaskan satu kata PPK apa yang ada di sini. Jadi apa yang mau ditanamkan kepada siswa? Tadi sudah. Satu apa? Berani mengambil keputusan. Oke, dapat. Dapat 100 lagi. Ya. Musyawarah mufakat. Nih, lihat. Harus ditanamkan kepada siswa. Kalau udah hasil musyawarah, kemudian salah. Ada kan yang suka ngenyek? Lah. Nah itu karakter jelek yang mengatakan gitu. Yang ngenyek itu karakter jelek dia. Harus disampaikan oleh kita. Kalau sudah musyawarah mufakat, apapun hasilnya nanti, itulah resiko kita berubah lagi. Jangan nyalahkan. Hidup saya nggak begitu. Nggak usah. Itu dalam agama tidak meyakini terhadap takdir. Karena nggak bisa kita flashback ke belakang, nggak bisa. Ke depan terus. Siapa tadi? Musyawarah. Karakter musyawarah harus. Apa lagi? Kerjasama mendekati musyawarah nggak apa-apa. Tapi memang harus kerjasama. Iya harus musyawarah kerjasama. Ayo. Menghargai pendapat orang lain. Tunjuk tangan dulu. Menghargai pendapat orang lain. Pendapat orang lain boleh. Tunjuk tangan. Ayo udah dulu. Bertukar pikiran untuk mendapatkan hasil yang Yes, mendekati. Nah, kepada siswa itu, ibu-ibu, kadang-kadang mencari ide siswa susah. Udah asal, udah adzan ya. Kita break dulu. Habis sholat, mau berapa menit kita
15 menit cukup atau 20 menit? Sebentar. Sekarang jam berapa? Setengah 4. Setengah 4 ya? Setengah 4 cukup. Sebab sesi 3 itu 15 menit cukup. Sesi 3. Kita perlu di sesi 2 agak lumayan. Dan ini menarik, yaitu SWOT kita sebagai guru. SWOT kita sebagai guru. Cuma nanti SWOT-nya karena ini gurunya bermacam-macam ya terpaksa lah yang MG yang PKW yang lain gitu lah nanti. Tapi saya yang tidak bawa laptop, nggak apa-apa, nanti dikerjakannya di rumah. Sekarang kita break 20 menit, cukup nggak ya 20 menit ya? Cukup, kita sholat. Break, ini sampai sini dulu. Baik, terima kasih. Kita 20 menit break sekarang untuk sholat.